Tuhan pasti memperhatikanmu. Kevin memotong daun bawang dengan wajah muram. Di sampingnya, Samuel, kakaknya, menghela napas panjang sambil menuang kuah ke mangkuk. Warung bakmi ayam khas Borneo, mereka terasa sunyi, hanya ada suara pisau yang beradu dengan talenan. Di dinding, kalender menunjukkan tanggal 29 September tahun 2025. Hari Senin tanggal tua, gumam Kevin. "Vin, sudah berapa tahun kita begini?" tanya Samuel, suaranya penuh kelelahan. "Bakmi kita enak," semua bilang begitu, "tapi ya begini-begini saja." Tersembunyi di dalam gang, tak ada yang benar-benar tahu. Mau sampai kapan? Samuel duduk di bangku, melepas celemeknya dengan kasar. Kevin meletakkan pisaunya. "Yaitu dia kok. Bakmi ayam khas Borneo. Siapa yang cari? Kita sudah coba semua, pasang spanduk di ujung gang, bikin promo, tapi ya begitu kok. Warung kita di dalam gang. Mana orang tahu?" Ia tersenyum hambar. "Bahkan papah dulu juga bilang, usaha ini hanya untuk hidup, bukan untuk kaya. Mungkin memang nasib kita ya begini kok." Tiba-tiba, pintu kecil warung terbuka. Tommy dan Martha, dua pelanggan yang rapi dan terkesan profesional, masuk dengan senyum lebar. "Koh Samuel, Kevin, kami datang lagi. Hari ini mau order besar," sapa Tommy. "Betul," timpal Martha. "Untuk konsumsi rapat kami, 10 bungkus. Ya, semua bakmi ayam biasa, dibungkus kuahnya sendiri-sendiri." Samuel sedikit terkejut, lalu bersemangat. 10 bungkus? Bisa banget dong, siap laksanakan." Ia dan Kevin mulai bergerak cepat meracik bakmi. Namun, Kevin masih tampak murung. "Tuh kan, paling cuma begini," bisiknya pelan kepada Samuel. "Sesekali order besar untuk rapat, habis itu sepi lagi. 10 bungkus tidak mengubah masa depan kok." Tommy mendengar percakapan mereka dan tersenyum. "Kenapa Vin, lagi galau soal masa depan ya? Jangan skeptis." Martha mengangguk. "Kami bisa merasakan keraguan kalian. Lokasi di gang usaha yang diwariskan. Tentu kalian berpikir, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari tempat yang tersembunyi? Kalian ini mengingatkan kami pada sebuah kisah di Injil Yohanes, bab 1, ayat 47-51, Martha melanjutkan. Kisah tentang seorang bernama Nathanael. Saat Nathanael mendengar kabar tentang Yesus, dia langsung skeptis. Dia bilang, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Martha diam sejenak, lalu melanjutkan. Yesus tidak berdebat teologi. Yesus hanya berkata, "Sebelum Filipus memanggil engkau, ketika engkau masih di bawah pohon ara, aku telah melihat engkau." Tommy kembali menjelaskan. Pohon ara itu adalah tempat pribadi Nathanael, tempat di mana dia mungkin berdoa, merenung, atau bahkan bergumul dengan keraguannya sendiri. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dan Yesus, yang baru ditemuinya, tahu persis tempat tersembunyi itu. Tommy menunjuk ke arah gang sempit di luar warung. "Warung bakmi kalian ini, di dalam gang yang sepi ini, adalah pohon ara kalian." Hati Kevin tersentuh. Ia memegang sendoknya dengan erat dan bergumam, "Dia melihatku." Lalu, ia berdiri dan berseru, "Tuhan melihat bakmi khas Borneo di dalam gang ini." Martha mengangguk. "Dia tidak menuntut kalian untuk percaya begitu saja. Bisa jadi, 10 bungkus hari ini adalah permulaan kecil. Sebuah perjumpaan yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang baik, bisa datang dari tempat yang kalian anggap tersembunyi." Kevin mengangguk pelan, kali ini benar-benar terharu. Samuel meletakkan mangkuk dan menepuk bahu Kevin. "Ayo Vin, kita doakan 10 bungkus ini untuk masa depan kita. Di dalam gang, atau di bawah pohon ara, kita akan terus meracik." Kevin kembali bersemangat, mengambil kembali pisaunya, kali ini dengan senyum tipis dan mata yang lebih bersinar. "Siap kok, bakmi ayam khas Borneo." Martha mengambil alih kantong bakmi dari Samuel, dan Tommy mengeluarkan uang dari dompetnya. Mereka bersiap untuk pergi. Martha menghela napas, memandang Samuel dan Kevin dengan kehangatan. "Kami doakan agar keraguan kalian akan masa depan bisa hilang hari ini. Ingat, tantangan terbesar kalian bukanlah modal atau lokasi, tapi cara pandang. Kalian punya kualitas, dan kalian punya Tuhan yang melihat kalian." Tommy menimpali, "Saya tahu kalian ingin inovasi dan ingin pindah ke ruko. Itu bagus. Tapi saran saya, lakukan dengan bijaksana, bukan karena terburu-buru." Tommy dan Martha berjalan ke arah pintu keluar. "Jadi, dua hal yang perlu kalian lakukan. Kerjakan yang terbaik dengan tangan kalian,
dan serahkan sisanya dalam doa yang sungguh-sungguh. Tommy dan Martha meninggalkan warung. Kevin dan Samuel saling pandang. Ada kelegaan dan semangat baru di mata mereka. Samuel mengambil lap dan mulai membersihkan meja dengan semangat. Vin, bakmi ayam khas Borneo. Kita lanjutkan. Serahkan kepadanya. Kevin tersenyum lebar, melanjutkan memotong daun bawang. Siap koh, serahkan kepadanya.